Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PGSD Universitas Nusa Putra Sukabumi yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi ketiga pada mata kuliah pedagogi yang saya sampaikan di semester ini. Di sesi ketiga ini kita akan pelajari tentang pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Nah, mata kuliah ini atau sesi ini diharapkan Anda semua setelah selesai nanti mempelajari sesi ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan kembali pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, diharapkan Anda semua dapat memahami fungsi keilmuan dari pedagogi. Dan yang ketiga, diharapkan Anda semua dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Kita lihat dulu adalah definisi ilmu. Definisi ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan di dalam alam manusia. Ini bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam ilmu bidang tertentu. Nah, ciri-ciri ilmu itu diantaranya adalah yang dikatakan ilmu, cirinya adalah pertama memiliki objek kajian, ada objek kajiannya. Yang kedua memiliki metode, ilmu itu. Yang ketiga bersifat sistematis, berurut. Kemudian bersifat universal. Yang kelima bersifat objektif. Itu ciri-ciri ilmu. Yang keenam adalah bersifat analitis. Dan yang ketujuh bersifat verifikatif. Nah, pedagogi dikatakan sebagai ilmu itu dikarenakan pertama memiliki objek kajian, ya. Kemudian yang kedua memiliki metode, ya. Yang kemudian bersifat sistematis yang tadi saya sebutkan, bersifat universal, bersifat objektif, bersifat analitis, bersifat verifikatif, sehingga dikatakan pedagogi sebagai ilmu. Nah, fungsi pedagogi ini adalah pertama fungsi deskriptif dan preskriptif. Yang kedua adalah fungsi prediksi, memprediksi. Yang ketiga adalah fungsi mengontrol, dan yang keempat adalah fungsi mengembangkan. Objek ilmunya, kalau kita lihat objek dari ilmu pedagogi, syarat-syarat atau kriteria ilmu, pertama memiliki objek studi atau objek formal, yang terdiri, membedakan, yang dapat membedakan dengan objek studi disiplin ilmu yang lainnya. Jadi tersendiri, khusus. Kemudian metodisnya, yaitu menggunakan metode, tentunya metode penelitian ilmiah, yang dapat dalam rangka mempelajari objek studinya. Yang ketiga sistematis, artinya bahwa hasil studinya merupakan kesatuan pengetahuan mengenai objek studinya yang tersusun, saling berhubungan secara terpadu. Kemudian kita lihat syarat-syarat atau kriteria ilmu itu apa saja. Yang pertama adalah objek material. Sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu itu artinya dalam wujud materinya, objek material pedagogik adalah tentunya manusia. Objeknya adalah manusia. Pembelajaran pedagogik adalah manusia. Siapa? Anak. Yang kedua adalah objek formal. Suatu terbentuk secara khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu. Objek formal pedagogik tentunya adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Jadi kalau tadi dikatakan objek materialnya adalah manusia atau anak, sedangkan objek formalnya adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Nah, oleh karena itu kita lihat karakteristik pedagogi. Pertama adalah pedagogi sebagai ilmu yang empiris, ilmu empiris. Yang kedua pedagogi sebagai ilmu kemanusiaan.
Yang ketiga, pedagogik sebagai ilmu normatif. Dan yang keempat, pedagogik sebagai ilmu praktis. Itu karakteristik pedagogik. Kemudian kita lihat tentang, atau kita pelajari tentang metode studi, metode studi penelitian pedagogi. Yang pertama, metode ilmiah kualitatif antara lain metode fenomenologi atau kemampuan subjektif dan interpersonalnya, fokus pada pemahaman wacana lisan dan tulisan atau teks. Kemudian etnometodologi itu fokus pada realita penafsiran praktis. Metode ilmiah kuantitatif antara lain metode eksperimen, metode kuasi eksperimen atau metode korelasi. Jadi dalam metode penelitian ilmiah di pedagogi juga sama. Ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Tentunya ini akan kita pelajari di sesi berikutnya. Mudah-mudahan di sesi ini bisa dipelajari lebih lanjut di Edlink dari materi yang sudah saya berikan dan sudah dimuat di Edlinknya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.